Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Allah Syafiq, NIM 19131000415. Pada UAS Statistik Pendidikan kali ini saya akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu nomor 1A. Nomor 1, ujilah soal berikut dengan analisis uji T. Dites dengan memilih salah satu dari ketiga analisis berikut dengan melakukan analisis uji persyaratan data terlebih dahulu agar memenuhi uji parametrik. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh pembelajaran statistik dengan model pembelajaran virtual melalui Bandicam Screen Recorder. Dari satu kelas diambil 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Bandicam Screen Recorder. Dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Uraikan lengkap dengan rumusan hipotesis dan kriteria ujian. T-table sama dengan 2,145. Di sini sudah ada datanya, yaitu sebelum dan sesudah. Karena di sini sudah ada datanya, maka akan saya pindahkan langsung ke Microsoft Excel. Setelah itu saya pindahkan lagi data-data ini ke SPSS. Lalu di SPSS ini masuk ke variabel view, name-nya saya ubah sebelum dan sesudah. Setelah itu desimalnya saya nolkan, saya jadikan 0. Setelah itu saya kembali ke data view. Lalu pada data view ini, setelah seperti ini, saya langsung masuk ke menu analyze. Setelah itu saya pilih compare means, lalu pair sample t-test. Setelah itu variabel 1 akan saya isi dengan sebelum menggunakan Bandicam. Lalu variabel kedua saya isi sesudah menggunakan Bandicam. Lalu saya pilih options, lalu continue. Ya, benar continue. Setelah itu saya oke. Nah, data yang keluar outputnya adalah seperti ini. Selanjutnya saya akan mengerjakan di soal dipertanyakan apakah terdapat pengaruh model pelajaran dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik. Di sini dapat dilihat bahwasanya mean itu berbeda antara sebelum menggunakan Bandicam Screen Recorder dengan sesudah menggunakan Bandicam Screen Recorder, dengan selisih yang terlihat dari sebelum, yaitu 72,40 dan sesudahnya 73,60. Jadi ada pengaruhnya antara sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam Screen Recorder. Setelah itu saya akan mengerjakan soal nomor yang kedua, yaitu analisis regresi linier. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y statistika mahasiswa dengan data di bawah ini.
Nah, di sini juga sudah ada datanya. Maka di sini ada pertanyaan, tentukan A. Ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, linearitas, multikolonialitas, homoscedastisitas, dan autokorelasi. B. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Lalu C. Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel independen? Dan yang terakhir D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Saya akan mengerjakan soal A, yaitu ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, linearitas, multikolonialitas, homoscedastisitas, dan autokorelasi. Maka selanjutnya saya akan masuk ke SPSS kembali. Karena ini data yang berbeda, maka saya pilih new data. Nah, setelah itu saya masukkan tadi nilainya terlebih dahulu ke Microsoft Excel. Paste. Lalu setelah itu saya pindahkan lagi ke SPSS. Nah, setelah itu saya masuk ke variabel view, yaitu nama yang pertama saya ganti menjadi frekuensi. Lalu saya lanjutkan, yang kedua saya beri nama nilai statistik. Nilai statistik. Lalu yang ketiga saya kasih nama prestasi. Setelah itu desimalnya saya nolkan. Lalu selanjutnya saya kembali ke data view. Setelah seperti ini, saya masuk ke menu analyze, lalu regressions, linear. Nah, untuk masuk ke dependen ini yang masuk adalah prestasi. Setelah itu frekuensi dan nilai statistik masuknya ke independen. Setelah itu masuk menu statistik. Setelah itu estimates dan confidence di checklist, lalu R square, deskriptif, dan selanjutnya adalah continue. Lalu masuk ke plots. Y adalah depend, X adalah ZX ini.
Selanjutnya yang di checklist adalah histogram juga dengan normal probability plot. Selanjutnya pilih continue, lalu OK. Nah, sudah ada datanya. Lalu selanjutnya masuk lagi ke SPSS. Lalu masuk ke data view. Sebelumnya ini itu untuk mencari linearitas. Maka masuk ke SPSS. Lalu selanjutnya pilih analyze. Lalu pilih compare means. Lalu pilih prestasi. Itu masuk ke SPSS, lalu pilih analyze, compare means, lalu yang masuk ke dependent adalah prestasi, setelah itu frekuensi dan nilai statistik masuk ke independent. Setelah itu pilih options, median dimasukkan ke cell statistics. Selanjutnya adalah test for unitarity di checklist. Lalu continue, setelah itu OK. Nah, setelah itu ini datanya. Lalu setelah itu untuk menentukan multikolonialitas, maka masuk lagi ke SPSS. Setelah itu pilih analyze, lalu pilih regressions, lalu pilih linear. Setelah itu pilih menu statistics. Estimates, confidence dihapus dari checklist, juga dengan R-square dan juga descriptive, lalu diganti dengan memilih yang lain yaitu collinearity diagnostics. Lalu selanjutnya pilih continue. Setelah itu pilih OK. Nah, muncul lagi data dari multikolonialitas. Selanjutnya masuk lagi ke statistik SPSS, lalu pilih analyze, pilih regressions,
linear, lalu masuk ke statistik, lalu selanjutnya ditambah checklist Durbin Watson, lalu continue. Selanjutnya oke. Nah, akan muncul data seperti ini: coloniality, diagnostik, dan juga residual statistics. Lalu selanjutnya untuk menentukan homoscedasticitas, yaitu masuk lagi ke SPSS. Selanjutnya yaitu masuk lagi ke analyze, pilih regression, pilih linear, lalu masuk ke save, lalu pilih residuals unstandardized. Setelah itu continue, lalu oke. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.